Selamat pagi buat semua. Diharapkan Anda mengikuti pelajaran IPA hari ini dengan serius, tentu dengan mengambil posisi yang baik supaya Anda tidak mengantuk ketika mendengarkan materi dari Ibu Guru. Baik, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa. Adik-adik berdoa dari rumah masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai dengan materi di hari yang pertama ini. Sebelumnya diingatkan pada seluruh siswa ketika materi berjalan, Anda bisa mengisi absen di kolom komentar di grup yang sementara berlangsung ini. Jadi keikutsertaan Anda ini menjadi penilaian bahwa Anda aktif mengikuti pelajaran IPA selama hari ini. Kita belajar hari ini tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita lanjut, kita pernah belajar di kelas 7 bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri. Salah satu cirinya ada dari 7 ciri makhluk hidup, salah satu cirinya adalah manusia dapat berkembang biak. Jadi manusia memiliki salah satu cirinya adalah berkembang biak, lainnya dapat berkembang, dapat bernapas, dapat bergerak, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini adalah berhubungan dengan materi atau materi di kelas 7 bahwa salah satu sifat dari ciri khas dari makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Nah, sekarang kita bersyukur kita boleh ada, Tuhan menciptakan kita semua di alam ini. Nah, kita diciptakan ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Kenapa kita bisa berada di dunia ini? Tentu dalam pelajaran biologi kita berada di dunia ini karena kita berada di dalam kandungan ibu sehingga kita boleh ada di dunia ini. Nah, selama kita berada dalam kandungan ibu kita selama kurang lebih 9 bulan, tentu kita membutuhkan makanan. Kenapa kita bisa lahir ke dunia? Apakah kita diam di dalam kandungan ibu tidak mendapatkan makanan? Tentu kita mendapatkan makanan. Nah, bagaimana kita mendapatkan makanan ketika berada di dalam kandungan ibu? Kemudian bagaimana prosesnya terjadi? Tentu kita semua ingin mempelajarinya. Nah, kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Semua hal-hal yang disampaikan tadi dalam sistem reproduksi pada manusia. Nah, selanjutnya kita juga sudah belajar bahwa bagian terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Selanjutnya, sel yang sama akan membentuk jaringan. Ini Anda sudah pelajari di kelas 7. Sesudah itu, jaringan akan membentuk organ. Ini misalnya di gambar ini organ apa ini? Organ lambung. Selanjutnya, dari organ akan membentuk apa yang disebut sistem organ. Sistem organ ini adalah organ pencernaan. Selanjutnya, dari sistem organ akan terbentuk satu organisme. Ini adalah hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari bagian paling kecil, yaitu sel. Selanjutnya, sebelum kita belajar tentang reproduksi, kita akan belajar dulu tentang
pembelahan sel. Pada awalnya, makhluk hidup kita, manusia, berasal dari satu sel. Dari satu sel, kemudian berkembang mengalami pembelahan, dan selanjutnya membelah terus sehingga pada saat dewasa, di sini dikatakan bahwa kita memiliki 200 triliun sel. Dapat kita bayangkan 200 triliun berarti banyak sekali sel yang tersusun di dalam tubuh manusia. Tentu pembelahan sel ini penting. Kalau tidak ada pembelahan sel, maka kita tidak dapat menjadi seperti ukuran badan kita seperti saat ini. Kenapa kita bisa menjadi tinggi, bisa menjadi besar? Itu karena ada pembelahan sel. Nah, Anda bisa menulis ini. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yaitu, alasan yang pertama, sel mengalami pembelahan adalah pertumbuhan. Alasan yang kedua adalah untuk perbaikan. Dan alasan yang ketiga adalah reproduksi. Silakan ditulis 3 alasan mengapa sel itu mengalami pembelahan. 2 menit ditulis, silakan. Ya, baik, kita lanjut. Jadi ada 3 alasan mengapa terjadi pembelahan sel. Kita mulai dengan alasan yang pertama, karena adanya pertumbuhan. Sebagaimana yang dibahas tadi bahwa salah satu ciri makhluk hidup, salah satu ciri kita adalah bagian dari makhluk hidup adalah kita bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, tidak mungkin kita dari bayi bisa menjadi anak-anak, menjadi remaja, pemuda, dewasa. Kita mengalami perkembangan tersebut karena adanya pertumbuhan, dan itu terjadi karena adanya pembelahan sel. Selanjutnya, alasan yang kedua mengapa terjadi pembelahan sel adalah alasan yang kedua adalah untuk reproduksi, dan alasan yang ketiga adalah untuk perbaikan. Nah, kita membahas tentang reproduksi. Reproduksi terjadi karena adanya pembelahan sel. Perkembangbiakan terjadi karena adanya pembelahan dari sel. Jika tidak ada pembelahan sel, maka tidak ada perkembangbiakan. Manusia tidak akan bertambah banyak, tumbuhan tidak akan bertambah banyak, hewan tidak akan bertambah banyak. Semua ini bertambah banyak karena adanya pembelahan sel. Selanjutnya, salah satu alasan lainnya adalah untuk perbaikan. Nah, mungkin kita semua pernah misalnya jari kita terpotong dengan pisau, tentu jari kita akan luka. Mengapa luka kita bisa sembuh? Hal ini terjadi karena adanya perbaikan dari sel-sel. 3 alasan mengapa terjadi pembelahan sel. Jadi yang pertama adalah untuk pertumbuhan, kedua untuk perbaikan, dan ketiga untuk reproduksi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang teori sel. Ada seorang ahli yang bernama Rudolf Virchow yang mengemukakan satu pendapat tentang sel, bahwa semua sel yang hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Ini teori
Dan teori ini dibuktikan, sehingga teori ini berlaku sampai sekarang. Sekali lagi, teori ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Rudolf Virchow. Dia mengatakan bahwa semua sel yang hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau dalam bahasa Latin dikatakan omnicellular e cellula. Semua sel hidup berasal dari sel sebelumnya. Silakan ditulis. Kita lanjut. Nah, pembelahan sel ini ada dua macam. Pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Nih, ada dua pembelahan sel. Pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara mitosis itu terjadi pada sel somatik makhluk hidup. Sekali lagi, pembelahan sel secara mitosis terjadi pada sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh itu mana semua? Mulai dari kepala sampai pada kaki. Itu adalah sel-sel tubuh. Nah, pada bagian sel-sel tubuh, pada bagian tubuh ini terjadi pembelahan secara mitosis. Kemudian ada pembelahan yang disebut meiosis. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada organ kelamin. Semua sudah tahu organ kelamin. Nah, pembelahan sel secara meiosis terjadi pada organ kelamin, sedangkan pembelahan sel secara mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup. Nah, kita akan membahas tentang pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Nih, pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter yang identik secara genetik dengan sel induk. Sel anakan itu maksudnya sel anak. Kalau di sini dikatakan sel anakan, jadi sel anak. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anak. Jadi dari satu hasil selanjutnya menghasilkan dua. Dan dua sel anak ini sifatnya sama, artinya identik. Kata identik artinya sama dengan induknya, sama persis. Itu maksudnya kata identik. Jadi sel anakan, sel anak yang dihasilkan dari induknya sama dengan anaknya. Itu dikatakan identik dengan sel induk. Nah, ini dijelaskan lagi. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dengan jumlah kromosom induknya. Ini ada kata yang mungkin baru Anda dengar, kromosom. Kromosom artinya pembawa sifat, nanti kita akan bahas nanti.
Ini ada rumusnya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan 2N disebut diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Kromosom berpasangan ini disebut 2N. Kita ulangi sekali lagi. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang sifat genetiknya identik dengan sel induk. Artinya sifat identik berarti sifat yang sama dengan induk. Jadi sifat anak sama persis dengan sifat induknya. Ini disebut pembelahan sel secara mitosis. Dan jumlah kromosom pada pembelahan mitosis adalah sebanyak 2N yang disebut diploid. Berikut, dalam pembelahan sel secara mitosis ada 4 fase yang terjadi, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Silakan ditulis apa itu pembelahan mitosis dan fase-fase pada pembelahan mitosis. 2 menit. Kita lanjut lagi. Diulang lagi ya. Pembelahan sel secara mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan. Dua sel anakan ini karakternya identik. Identik atau artinya sama secara genetik dengan sel induk. Selanjutnya, kromosom dari sel ini memiliki kromosom sebesar 2N. Kromosom 2N ini disebut dengan diploid. Apa artinya sel diploid? Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan. Berpasangan karena ada 2N. N itu jumlah kromosom. Jadi kalau 2N ada 2 kali jumlah kromosom, berarti berpasangan. Kalau hanya N berarti hanya 1. Tapi kalau ada 2N berarti lebih dari 1. Dan karena 2N berarti berpasangan. Jadi sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan. Bagaimana kita mengetahuinya bahwa kromosom ini berpasangan? Dilihat dari angkanya yaitu 2N. Selanjutnya pembelahan mitosis mengalami 4 fase. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini gambar penjelasan bagaimana sebuah sel yang mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan dua sel anak. Dan dua sel anak ini sifatnya identik atau sama persis dengan induk. Ini dapat diperlihatkan. Ini yang warna ungu, gambarnya sama dengan warna ungu yang di bawah. Jadi, satu sel menghasilkan dua anak yang sifatnya sama dengan induk. Inilah yang dimaksud dengan pembelahan sel secara mitosis. Tahap pertama ini disebut tahap profase. Selanjutnya sel mengalami perkembangan. Ini tahap metafase,
ini adalah tahap anafase dan ini adalah tahap telofase. Jadi ada 4 tahap yang dialami oleh pembelahan sel secara mitosis. Selanjutnya kita membahas tentang pembelahan secara meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing sel anak hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Kalau pembelahan mitosis, jumlah kromosomnya 2N atau diploid. Tapi untuk meiosis, jumlah kromosomnya adalah N yang disebut dengan haploid. Kalau 2N berarti diploid. Nah, kalau pada pembelahan meiosis ini menghasilkan sel anakan sebanyak berapa? Sebanyak 4. Tapi sifatnya hanya membawa setengah dari sifat induknya. Nah, pembelahan meiosis ini disebut juga pembelahan secara reduksi. Silakan sebelum lanjut tulis apa itu pembelahan meiosis, berapa jumlah kromosomnya, dan disebut apa pembelahan secara meiosis. Ya, silakan ditulis dulu. Baik, kita lanjutkan dengan kita memperhatikan gambar pembelahan dari pembelahan sel secara meiosis. Ini ada prosesnya, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Baru selanjutnya profase 2 sama dengan pada pembelahan mitosis, tapi ini ada bagian pertama dan bagian kedua. Jadi ini ada sel diploid, pembelahan sel, ada sel yang kemudian berkembang melalui tahap-tahap atau fase-fasenya dan terakhir menghasilkan 4 sel anakan. Ini ada 2 dan 2 di sebelah kanan. Jadi ada 4 sel anakan yang dihasilkan oleh sebuah sel. Ini disebut pembelahan secara meiosis. Dari gambar Anda bisa membedakan. Jadi kalau ini gambar pembelahan meiosis. Dari satu sel induk menghasilkan 4 sel anak. Jadi dari satu sel menghasilkan 4 sel anak. Tapi sifatnya kromosom yang ada di dalamnya hanya pada anakannya hanya setengah, pada setiap anakan hanya setengah dari sel induknya. Ini pembelahan secara meiosis. Sedangkan pada pembelahan secara mitosis menghasilkan dari satu induk menghasilkan 2 anakan.
Sifat anakan sama persis dengan sifat induknya. Itu perbedaan antara mitosis dan meiosis. Ini jumlah kromosomnya 2N, dan pada pembelahan secara meiosis jumlah kromosomnya N yang disebut haploid. Dan ini adalah tahap-tahap perkembangannya. Selanjutnya kita lanjut dengan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ini adalah menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia tentu melibatkan organ reproduksi. Kita tahu bersama bahwa untuk menghasilkan individu membutuhkan induk. Induknya itu harus berasal dari laki-laki dan perempuan. Karena itu kita akan belajar tentang organ reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, nanti ada tugas untuk Anda. Nanti akan yang buku-buku sudah dibagi. Anda membuka halaman ini ada tugas. Ini adalah organ reproduksi pada wanita. Ini belum diisi. Anda mengerjakannya, diisi, kemudian Anda jelaskan masing-masing fungsinya. Di halaman-halaman selanjutnya ada penjelasannya. Anda tinggal mencocokkan. Oh, misalnya ini kota G ini organ reproduksi apa? Baru Anda jelaskan. Anda buat fungsi, kemudian Anda jelaskan juga. Bisa dimengerti? Nah, ini organ reproduksi pada pria. Selanjutnya nanti ada juga gambar organ organ reproduksi pada wanita. Sama, ini juga, ini organ reproduksi pada pria. Selanjutnya, ini organ reproduksi pada wanita. Anda isi ini, kemudian Anda jelaskan. Anda kerjakan, masing-masing dijelaskan organ reproduksi bagian-bagiannya serta fungsinya pada laki-laki dan wanita. Selanjutnya Anda catat, jelaskan, dan Anda foto dan kirimkan melalui WA pribadi Bu Guru. Semua sudah ada WA-nya Bu Guru, Anda bisa mengirimnya. Jadi foto hasil tugas yang Anda kerjakan. Tugas Anda sekali lagi apa? Mengisi nama-nama organ reproduksi sesuai dengan gambar. Bukan hanya ditulis namanya, tapi juga Anda harus jelaskan. Di mana Anda harus melihat penjelasannya? Ada semua di dalam buku. Anda tinggal menyalinnya sambil mengerti. Sekali lagi, jangan lupa setelah Anda menjelaskannya, setelah Anda mengerjakan tugas, foto Anda pegang, baru Anda foto bersama dengan buku yang Anda sudah ada isi tulisannya. Jadi perhatikan ini, tugasnya ditulis, kemudian Anda pegang bukunya di depan dada dan difoto supaya kelihatan seluruh bagian tubuh Anda bersama dengan tugas yang Anda sudah kerjakan. Demikian materi hari ini. Sisanya Anda kerjakan dan sesudah itu dikirim ke WA pribadi Bu Guru. Jangan lupa Anda meninggalkan jejak, menuliskan nama. Jika Anda tidak menulis nama, dianggap Anda tidak hadir pada hari ini. Pesan saya, rajin mengerjakan tugas, karena dengan kita belajar secara online, Anda dinilai juga berdasarkan tugas dan keaktifan Anda ketika guru mengajar
melalui WA ataupun melalui Facebook. Jadi mungkin nanti ada yang tidak akan pernah ikut di sini, itu akan dikunjungi asalkan memang yang bersangkutan tidak memiliki handphone atau Android untuk mengikuti pelajarannya. Tapi jangan Anda punya handphone, Anda punya Android tapi tidak digunakan untuk belajar. Yang dilayani, dikunjungi ke rumah masing-masing adalah mereka yang tidak punya Android. Jika Anda punya dan Anda tidak aktif, berarti itu menjadi penilaian Anda, berarti Anda sudah tidak sekolah lagi. Dianggap Anda bukan lagi siswa SMP Kristen. Itu kiranya menjadi perhatian Anda, kerjakan dengan baik tugasnya dan dikirim. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.